Halo filmmakers, welcome to Daunet Films. Nah, beberapa hari lalu kalian lihat di Instagram gua, wow, ada Halilintar. Beberapa hari lalu gua posting di Instagram tentang video Shopee. Nah, di sini gua ngajak kolaborasi. Jadi kita ya namanya teman, jadi kita kerjasama bareng. Tapi tentunya kerjasama ini juga dilandasi dengan pertemanan. Nah, kita bikin video, ada beberapa konsep yang gue kasih dan Rifki eksekusi. Terima kasih banyak Niki udah bantuin. Ya, Keren banget hasilnya. sama. Ya, nah yang pengen gue highlight itu yang box, yang bagian jatuh boxnya, tapi bukan yang jatuh rame ya. Yang Nah, satu itu. terus yang kedua yang menarik yang pohon. Pohonnya itu bisa growing gitu. Efek pohon growing. Mungkin lo bisa sharing ke teman-teman tips and triknya apa supaya bisa kayak gitu. Mungkin engine yang lo pakai. Gue nggak terlalu ngerti 3D ya gimana cara Iya, ngerjainnya. ya. Tapi mungkin lo Oke, bisa oke. sharing apa aja step yang lo lakuin Ki. Yang mana dulu nih? Yang box jatuh atau yang pohon? Yang box jatuh dulu deh boleh. Oh, yang box jatuh dulu ya. Kita lihat render view-nya dulu, lihat bagaimana. Ini saya menggunakan software Blender karena Blender gratis, jadi semua orang bisa melakukannya. Ya. Ya. Ini Wow. Bapak Shopee ya, logo Shopee ya. Oke, yang pertama yang jelas itu kalau kita ngeliat video aslinya itu ada ngeblur dikit ya nggak sih? Bentar. Lihat ada blur dikit. Nah, ini juga harus kita lakukan di boxnya. Kita aktifin depth of field-nya supaya blurnya itu sama dengan blur yang ada di video. Nah, gimana caranya? Kalau di Blender itu, nah, ini kita bisa ngeliatnya di sini ya. Nah, ini udah ngeblur nih. Nah, ini karena depth of field-nya udah nyala. Kalau misalnya kita matiin depth of field-nya, pluk. Nah, kita bisa lihat begitu tajam banget dan serasa kalau misalnya kita render tuh nggak bakal kelihatan nyatu karena tajam banget gitu. Jadi blurnya harus kita samain dengan nyalakan depth of field. Nah, semua itu diatur dengan fokusnya di sini nih. Kayak pengatur jaraknya itu ini nih, empty object. Jadi si empty-nya object tuh bakal ngatur seberapa fokus si kameranya itu ya, kurang lebih sama kayak fokus yang ada di ini ya, kamera ya. Kurang lebih kayak gitu. Keren banget. Misalnya saya majuin banget. tuh jadi tambah ngeblur ya enggak? Ya kan? Saya jauhin jadi tambah fokus gitu. Jadi ya main akal-akalan aja lah karena saya nggak tahu seberapa jarak aslinya kan nggak tahu. Jadi main akal-akalan aja lah. Sekiranya pas, berarti ini kayaknya nih. Udah deh. Lanjut. Ini kita bahas soal yang bagaimana cara supaya sama ya si blurnya. Terus yang kedua adalah dari segi material. Kita bisa lihat kalau misalnya kita ngelihat kayu Ya. ini memang bentuknya seperti kayu ya. Material representasinya memang kayak kayu karena kita menggunakan namanya tuh kayak PBR material. Nah gitu, jadi soal yang kayu-kayunya itu kita menggunakan namanya PBR material. Oke. Wow, itu notes-nya ya. Iya, notesnya ya. Ini jadi PBR itu adalah Oh. physical based rendering. Jadi teknik metode rendering dengan menggunakan hukum-hukum fisika yang berlaku sehingga material yang ditampilkan tuh sesuai dengan di dunia nyata gitu. Oke, jadi PBR material itu terdiri dari berbagai macam tekstur ya. Ada tekstur warna, ada tekstur yang bakal mengatur si reflectionnya atau si glossiness-nya. Yang tadi ya hitam itu namanya reflektif dan putih itu non reflektif gitu ya, dan abu-abu berarti di antara refleks dan tidak gitu ya. Nah, ada namanya normal maps. Jadi itu mengsimulasikan kontur dari sebuah material gitu kan. Material kan nggak ada yang halus ya. Jadi disimulasikan menggunakan normal map seperti itu. Jadi bisa ngeliat ada sedikit bercak apa namanya kayak kontur gitu, something like that. Terus dikasih logo Shopee deh. Dan bisa lihat juga pas jatuhnya juga ini ya, dynamic ya. Soalnya kita menggunakan simulation tuh ya. Bisa jatuh secara dynamic sekali karena itu menggunakan simulation ya. Menggunakan nama itu rigid body simulation. Rigid artinya kaku. Jadi ini objeknya itu akan saya masukin ke rigid body atau ke physics properties. Nanti saya aktifin deh rigid body-nya. Nah, untuk tanahnya nanti dibikin passive, sedangkan objeknya akan dibikin aktif gitu. Terus jatuh pluk gitu. Nah, semua itu bisa diatur di sini. Kayak misalnya pengen apa? Pengen ini jadi bouncing kayak gitu. Jadi apakah tanahnya itu seperti trampolin atau seperti tanah biasa ya? Bisa diatur bounciness-nya ya, atau frictionnya. Jadi ketika objek itu kena, apakah dia akan sliding atau dia akan tetap di tempat yang ketika dia jatuh. Seperti itu. Ini misalnya kita
Misal saya kurangin frictionnya nih, kemungkinan dan bouncesnya naikin, kemungkinan dia bakal lompat dan akan tidak tergelincir. Nah misalnya ini saya bikin 1, ini bakal lompat nih. Ketika si objek ini kena tanah bakal ngelompat karena bounciness-nya itu bikin 1. Kita lihat apakah bikin lompat atau justru enggak. Tuh kan lihat lompat ya. Jadi kadang-kadang kita harus mencoba berkali-kali, nggak bisa sekali berhasil tuh, kadang nggak bisa. Ini aja saya nyoba berkali-kali ini supaya mendapatkan hasil yang diinginkan meskipun hanya sesimpel ini. Begitu. Ya. Oke Ki, mantep banget Ki. Jadi itu kalau untuk fisikanya ya. Jadi lu emang sedetail itu merhatiin bagaimana si benda ini jatuh, bagaimana si benda ini bereaksi terhadap alam. Wah itu gokil sih menurut gua. Kalau lu sendiri biasanya kayak nyari referensinya kalau misalnya gerakan-gerakan gitu dari mana Ki? Karena kan itu kompleks banget ya. Ya kalau misalnya kayak misal box-box jatuh sih kurang lebih saya jarang nyari referensi ya kalau box-box jatuh seperti itu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan benda seperti mobil atau ya mobil lah contohnya, itu saya nyari referensi. Kayak kemarin saya bikin animasiin mobil monster truck, itu saya nyari referensi monster truck dulu, gerakannya ketika jatuh itu seperti apa, ketika terbang bentuknya apa, gerakannya seperti apa, seperti itu. Atau pas kita mau nganimasiin sebuah karakter, itu ada juga saya memperagakan di depan kamera gitu seolah-olah saya adalah seorang karakter tersebut. Nanti saya masukin ke Blender, saya coba bikin itu gerakannya itu sesuai dengan apa yang saya rekam gitu. Wow, cakep banget nih. Terus kalau dari shadingnya tadi memang ada beberapa yang lo lakuin supaya terlihat realistis. Jadi gue sih nggak terlalu paham yang lo pencet apa tadi, cuman kayak ada reflectionnya berapa, terus apa tadi selain reflection ada normal, kayak bump gitu ya. Normal. Itu jadi itu yang menentukan seberapa realistisnya ini lo ya. Iya, karena komputer kan nggak tahu kan material itu seperti apa. Kalau kita mata kan bisa tahu, oh ya ini dompet terbuat dari leader gitu. Tapi komputernya nggak tahu kan, makanya kita harus nyari ngasih informasi ke komputer. Komputer ini loh seberapa reflektif si leader ini kayak gini loh. Terus kasarnya tuh kayak gini loh. Jadi komputer tuh harus dikasih tahu supaya dia bisa mempresentasikan material yang dunia nyata gitu. Sama halnya kayak kayu, kita kasih tahu dulu kayu ini refleksinya berapa sih, atau konturnya dia rata atau enggak sih. Nah itu komputer harus dikasih tahu dulu. Itulah kenapa ada namanya PBR material atau physical based rendering gitu. Supaya material yang ditampilkan di layar itu akan sangat bagus gitu, sangat realistis gitu. Sering dipakai di game engine ataupun di film-film industri, itu sering digunakan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau yang pohon nih sekarang Ki, gue penasaran banget yang pohon ini seperti apa, karena jujur aja keren banget. Bahkan gue pengen tahu roto brushnya lu pakai roto atau pakai yang lain? Karena deadline-nya mepet, soalnya kita pakai roto brush. Oh, tapi rapi ya. Soalnya gue nyobain roto kemarin kan nggak jadi kan di footage gue. Jadi gue lebih banyak lumaki dicampur roto. Gitu. Jadi gue double. Kebetulan pas Bang Anjas ngasih itu kan subjeknya itu benar-benar kontras banget sama background, jadi gampang lah di roto dan menggunakan roto brush gitu. Ada kok di sini. I see. Lu pakai Cinema 4D juga? Iya, untuk buat pohon-pohon saya pakai Cinema 4D. Kenapa nggak pakai Blender? Karena sampai sekarang belum ada plugins yang sebagus di Cinema 4D, yaitu Forester. Sejauh ini nggak ada. Gila gitu. lo. Ya, jadi lengkap banget. Jadi harus tetap pakai Cinema 4D meskipun saya nggak mau. Ya, tapi ya udah namanya pekerjaan ya nggak. Iya. Sekarang ada positif dan negatifnya, ada bagian yang kadang kita perlu Blender, kadang kita perlu Cinema 4D gitu. Jadi nggak selamanya kita pakai Blender terus, tapi ada juga yang pakai Cinema 4D-nya juga. Jadi Cinema 4D bagus gitu. Oke, jadi kita mulai dari apa dulu nih? Dari cara pohon mulai tumbuh ya? Mungkin cara buat pohon atau wow itu tuh gerakannya anything lah Ki. Gua soalnya pengen denger aja dan lihat kayaknya mantep banget gitu jadinya. Oke. Ini kita mulai di blank space Cinema 4D. Di Cinema 4D itu ada sebuah plugins yang namanya Forester ya. Jadi kita ke plugins Forester ya, mana itu download lagi. Ini ada Forester Tree. Nah, di Forester Tree itu ada namanya Tree Library. Udah disiapin presetnya di sini ya. Jadi saya ngelihat pohon yang sesuai dengan referensi yang di video tadi. Saya cari yang sekiranya mirip. Ya, sekiranya mirip yang mana ya? Sekiranya mirip yang mungkin ini dah.
aralia, saya nggak tahu ini pohon apa, atau apple tree, ya gini. Nah ini udah jadi deh, simple kan, tapi kan kita perlu dianimasiin, ya nggak? Gimana caranya jadi dari kecil ke gede. Nah mungkin yang biasa orang lakukan itu kita ke tree parameter, kalau nggak salah. Nah ini ada tree grow. Tree grow itu dibikin 0. Nah tapi kan pohon numbuh nggak kayak gini. Keren banget. Tapi pohon numbuh nggak kayak gini kan, tapi kan. Iya, betul. Harus ada daunnya, nggak mungkin pohon numbuh batang doang gitu. Itu yang sering saya lihat. Oh iya. Kalau misalnya saya di grup Cinema 4D atau di mana Instagram, kadang saya lihat, loh kok batangnya dulu yang numbuh, daunnya mana gitu kan. Jadi jadi saya biarkan tetap satu, tapi saya mainin di bagian branch atau si cabang-cabangnya saya mainin. Ya udah, kalau pohon menumbuh biasanya dari pendek ke tinggi kan, atau dari pendek ke panjang gitu ya. Jadi saya carilah parameter di sini yang dari tinggi dari panjang ke pendek. Ntar saya cari dulu, saya lupa di mana. Nah, ini di contoh yang tadi ada di branch tilt, kayak misalnya branch tilt ya. So dimainin kan pohon kan ada kayak gini, kadang kayak gini. Terus nanti kalau misalnya udah kena matahari jadi kayak gini ya si cabangnya, gitu kan. Kan pertumbuhan pohon kayak gitu, nggak langsung tinggi tapi rendah dulu kayak gini, baru lama-lama naik gitu ya. Jadi itu kita animasikan. Terus juga dimainin juga turbulence-nya. Branch-nya kita mainin supaya ada pergerakan di branch-nya. Tapi untuk terangnya sendiri, terangnya atau batang utamanya itu nggak saya animasikan sih. Terang parameter. Saya animasikan dikit doang ya. Tuh. Ini paling saya bikin jadi gede, dari kecil ke gede. Kan semakin lama tumbuhnya maka makin lama makin gede ya. Jadi misal diperhatikan di videonya itu pohonnya itu batangnya itu makin lama makin gede gitu. Kalau misal diperhatikan secara teliti. Tapi ya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Justru kalau kebanyakan jadi malah aneh gitu kadang-kadang. Cukup subtle aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Kita mainin di situ dan juga di bagian leaves-nya juga kan. Leaf ini ada setting leaf grow ya. Jadi pertumbuhan leaf atau daunnya. Semoga pronunciasinya benar ya. Tuh ya. Oh, jadi bisa diatur. Keren banget sih ini. Gitu, ini namanya procedural workflow. Procedural workflow. Ya, jadi kita bisa ngatur size-nya juga bisa kita atur, variasinya juga bisa kita atur gitu supaya lebih random karena dunia ini nggak ada yang nggak ada yang repetitif, selalu random dunia ini. Jadi pastikan buat satu yang random kalau buat suatu dunia nyata gitu ya. Kayak pohon selalu bikin random, daun bikin random. Makin banyak variasi, makin indah, kan? Pelangi kan bagus karena variasi. Quotes gitu. Ya. Oke, keren. Nah, terus tadi setelah lu misalnya edit di Cinema 4D, biasanya diekspor jadi alpha atau gimana? Iya, diekspor menjadi alpha karena diekspor jadi alpha. Beberapa orang pernah saya ngeliat di grup itu dibikin kayak green screen backgroundnya, but kita nggak pakai gitu. Kita render menjadi alpha supaya kita bisa masukin ke After Effects. Begitu. Oh, oke. Terus habis itu baru di roto ya? Iya, habis itu baru di roto di After Effects. Wow. Gitu. Berarti kompleks juga dong prosesnya. Pertama pemilihan pohonnya atau bahkan ya kan nyari modelingnya gitu-gitu, terus baru fisiknya. Iya, terus betul. habis itu warnanya. Baru setelah itu masuk After Effects. Iya, baru habis itu masuk After Effects gitu. Nah, saya luar biasa banget. Mau ngasih tahu sedikit nih yang bagian yang jatuhnya banyak, ini cukup menarik mungkin. Ini di bagian jatuh yang banyak ini, misal kita render. Ini kan kita melihat ada pohon, ya enggak? Cahaya itu kan kalau misalnya kena itu pasti ada memantul kan, cahaya pantul ke sini, pantul ke sana kemari. Nah, kalau misalnya kita perhatikan secara mendetail, itu ada sedikit hijau-hijau di sini. Oke, jadi cahaya dari pohon terpantul ke bagian box-boxnya itu. Jadi supaya lebih realistik sedikit. Namanya indirect lighting atau pencahayaan secara tidak langsung gitu. Sama halnya kayak di sini. Mungkin ada cahaya yang sedikit berdampak di bagian. Nah, bisa lihat sebelah sini ada sedikit warna pink dari sini. Nah, itu dampak dari indirect lighting dari yang ini. Kan cahaya datang dari sini, ya enggak? Cahaya datang dari sini, habis itu terpantul ke sini. Itu memang suatu yang tidak dilihat tapi sebenarnya ada gitu ya. Sama orang nggak ini ya, tapi penting itu. Itu penting, sama halnya dengan yang ini nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan banget ya. Ini kita bisa melihat di sini ini tanpa noise. Oke.
Sebenarnya di dunia nyata Oke. itu atau kita rekam kamera pasti ada namanya noise, sebagus apapun kamera pasti ada noise. Ini pakai kamera apa, Bu? Pakai A6400. 6400 ya. Jadi ini kan masih terlalu halus banget ya. Kita masukin noise. Pluk. Nah, mungkin nggak tahu deh kelihatan apa enggak ya di screen share ini, tapi ada noise gitu. Jadi Enggak, karena rendernya kayaknya seperempat ya, tapi full ya. full ini. Ya mungkin saya ya? kasih Oh. banyaknya, lebih banyak biar kelihatan. Kebanyakan. Oke. Ya. Si chroma noise ya itu ya. Iya, Keren. noise. Tapi kita bisa atur mau kok noise yang kayak Canon warna-warni. Soalnya berapa Canon noise warna-warni atau yang nggak pakai warna gitu. Tapi ya bikin kecil aja kayak 2% atau 3%, itu bakal nambah realism di rendernya gitu. Bisa juga I masukin see. Gaussian blur juga supaya nggak terlalu tajam lah rendernya gitu. Ya, tips saya sih. Nah, untuk daun sendiri ini pakai key light ya. Pakai key light ya. Ya, jadi kita misalnya kebetulan daunnya warna hijau, jadi pakai key light terus tinggal di duplikat berkali-kali, dibikin multiply kan dikali. Ya, jadi hitam dikali hitam, tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Backgroundnya Jadi, putih deh. Oke. Terus itu Iya, dadat. Wih, jadi alpha loh Jadi daunnya. apa? Jadi kita nggak roto Gokil. manual ya. Yang ini juga ada roto, Nggak roto. rumput nih, roto rumput nih. Roto Iya, rumput. gua heran. Wih, anjay. Ada rumputnya. Kalau ini manual, ini rotonya manual. Karena nggak bisa pakai roto brush, Gila. nggak mungkin. Ya. Gile, detail banget. Ya harus kayak gitu sih. Ya sekiranya kerjanya udah bener. Masalah realistis atau enggaknya ya itu tergantung jam kerja juga sih. Tips lagi adalah di sini kita bisa menggunakan lumetri scopes ya supaya ngatur warnanya supaya sedikit matching. Ini kebetulan warnanya udah matching. Ya bisa lihat di apa waveformnya juga udah matching. Tuh. Lihat kalau misalnya ini kan ini shadownya. Shadownya juga saya pisah ya rendernya ya supaya Oh, dipisah. supaya kita bisa ngatur seberapa tebal shadownya gitu. Karena aslinya tuh tebel I see. banget shadownya gitu. Ini kan aslinya kayak gini nih. Iya. Aslinya kayak gini. Terus saya masukin mana tadi foregroundnya. Hampir nggak ada ngaruh lah di sini lah. Jadi warnanya udah matching gitu. Oke. Jadi gitu tipsnya. Jadi kalau misalnya nggak sama, disamain aja. Bisa menggunakan seperti levels gitu. Anggap aja misalnya ini nggak bener. Ini kayak shadownya terlalu ini ya dinaikin supaya sama blue levelnya bisa diatur. Nah itu sedikit tips aja sih supaya lebih nyatu dalam di apa aslinya gitu. Oh, jadi lu dalam naruh barang pun di situ ya pakai scope juga ya untuk meteringnya ya supaya lebih presisi ya Ki ya. Iya betul, harus pakai scope juga. Kita nggak bisa ngandelin mata kita. Mata kita tuh gampang Benar. dimanipulasi. Apalagi kalau layarnya belum Pantone atau belum DCI P3. Waduh. Iya. Itu di CP3 ya? DCI P3 saya. Iya. Anda sama lah. Iya. sRGB-nya 100% juga. Pantone validated. Thank you Rifki udah ngasih insight nih ke teman-teman project base dari yang kita kerjain dan kita bikin ini sebenarnya supaya sharing aja gitu. Iya, iya. Sama supaya balik modal ongkos produksinya. Betul. Oke, thank you for watching and always Out out of the box. Yeah.